Astronot NASA lakukan misi perbaikan ISS. Pemerintah perkuat pendidikan wilayah perbatasan. Karyawan dibacok uang koperasi sebesar 30 juta rupiah raib. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Dewi Manik dapat hadir menemani Anda dalam program Ruang Redaksi Sinpo TV. Sejumlah informasi terpenting dalam sepanjang hari kami rangkum untuk Anda. Dan inilah Ruang Redaksi Sinpo TV selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari militer Israel yang melancarkan serangan udara ke wilayah Al-Monshori di distrik Tireh, Lebanon Selatan. Serangan terjadi di tengah berlangsungnya perundingan antara Israel dan Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat di Roma. Rekaman memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi yang menjadi sasaran serangan udara di kota Al-Mansouri. Militer Israel menyatakan serangan menargetkan infrastruktur yang disebut milik organisasi Hizbullah di sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Menurut pihak Israel, operasi itu dilakukan sebagai respon atas insiden ledakan di Masjid Al-Zone yang menyebabkan sejumlah tentara mereka tewas dan terluka sehari sebelumnya. Sebelum serangan dilancarkan, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga Al-Mansouri. IDF menuduh Hizbullah telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Media Lebanon juga mengkonfirmasi terjadinya serangkaian serangan udara di wilayah tersebut. Di tengah memanasnya situasi, Israel dan Lebanon tetap melanjutkan putaran ke-7 perundingan di Roma dengan mediasi Amerika Serikat. Pembahasan difokuskan pada rencana perluasan zona percontohan di Lebanon Selatan yang mencantumkan penarikan pasukan Israel dari sejumlah wilayah dan pengambil alihan pengamanan oleh Angkatan Darat Lebanon. Amerika Serikat juga diperkirakan akan terus mendorong Lebanon untuk membongkar infrastruktur milik Hizbullah. Sementara itu, Hizbullah menolak kesepakatan kerangka kerja yang dimediasi Washington dengan menyebutnya sebagai langkah yang sia-sia dan mempermalukan Lebanon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok aktivis pendukung permukiman Israel menerobos pagar perbatasan dan memasuki wilayah Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel membangun permukiman Yahudi di wilayah tersebut di tengah berlangsungnya perundingan Israel dan Lebanon di Roma. Rekaman memperlihatkan sejumlah keluarga pemukim melintasi pagar perbatasan dan berjalan di ladang serta kawasan perbukitan di wilayah Maisat, Lebanon Selatan. Salah satu peserta aksi menyatakan mereka datang dari Tel Hai dan menyebut seluruh kawasan pegunungan di Lebanon Selatan merupakan bagian dari tanah yang mereka klaim sebagai milik orang Yahudi. Mereka juga menuntut pemerintah Israel mengizinkan pembangunan permukiman di sepanjang Sungai Hasbani dan wilayah sekitarnya. Para aktivis dikaitkan dengan kelompok sayap kanan Uri Zafon yang mendorong pencaplokan dan pembangunan permukiman Israel di sebagian wilayah Lebanon Selatan. Kelompok tersebut mengklaim anggotanya berada di wilayah Lebanon selama beberapa jam. Meski klaim itu belum dapat diverifikasi secara independen. Peserta aksi lain menyatakan puluhan anak muda dan keluarga datang untuk mendirikan permukiman baru. Mereka berpendapat pembangunan permukiman menjadi satu-satunya cara untuk menjamin keamanan di wilayah tersebut. Militer Israel menyatakan sekitar 15 warga sipil merusak pagar perbatasan sebelum menyeberang ke Lebanon. Pasukan militer dan polisi perbatasan kemudian mengembalikan mereka ke wilayah Israel dan menyerahkan mereka kepada pihak kepolisian. Media Israel melaporkan polisi berupaya memperpanjang masa penahanan 11 peserta aksi, termasuk 6 anak di bawah umur. Insiden ini terjadi saat pasukan Israel masih menguasai sebagian wilayah Lebanon Selatan. Pada saat yang sama, perwakilan Israel dan Lebanon tengah melanjutkan perundingan dengan mediasi Amerika Serikat di Roma untuk membahas penarikan pasukan, pengaturan perbatasan, dan pemulihan kewenangan pemerintah Lebanon di wilayah selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Operasi militer Israel di kamp pengungsi Kalandia Utara Yerusalem memasuki hari kedua. Kehadiran pasukan dan kendaraan lapis baja memicu ketegangan
serta mengganggu aktivitas warga di kawasan tersebut. Personil militer Israel terlihat berpatroli di sejumlah jalan kamp pengungsi Kalandia. Pasukan memeriksa kendaraan dan menghentikan warga yang melintasi kawasan tersebut. Seorang pemilik toko, Abu Eyad al-Syawamrah, mengatakan tokonya dirobohkan oleh pasukan Israel pada pagi hari. Menurutnya 6 toko hancur, termasuk beberapa yang disewakan kepada penyewa. الساعة 7 الصبح هدوه هنا أول في وجه الله شفنا نعمل اللي من الله منيح 6 محلات في مستأجرين 25 عيلة قطعوا رزقتهم لا بدهم يعطوا رخص ولا بدهم يعطوا إشي وممنوع تحط طب أرضك ملكك حرام. Militer Israel menyatakan operasi ini bertujuan menumpas aktivitas terorisme, menegakkan hukum, dan menangkap orang-orang yang masuk dalam daftar pencarian. Sementara itu, kantor berita Palestina Wafa melaporkan sejumlah toko di dekat pos pemeriksa militer Kalandia turut dirobohkan. Jalan utama di kawasan tersebut juga ditutup, sehingga lalu lintas lumpuh. Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan sedikitnya 10 orang mengalami luka dalam bentrokan. Mereka juga menuduh pasukan Israel menghalangi petugas medis menjangkau sebagian korban. Operasi ini menyusul perintah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang meminta militer menyiapkan pengambilan kamp pengungsi lain di tepi barat setelah operasi di Jenin, Tulkarm, dan Nur Shams. Kalandia disebut menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 astronot NASA melakukan misi berjalan di luar Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Misi ini dilakukan untuk meningkatkan sistem kelistrikan stasiun menjelang pemasangan panel surya baru. Dengan latar belakang bumi dari angkasa, astronot NASA Jessica Meir dan Anil Menon terlihat bekerja di bagian luar Stasiun Luar Angkasa Internasional. Keduanya melakukan berbagai pekerjaan teknis di antara kabel, pegangan, dan perangkat kelistrikan stasiun. Kedua astronot keluar dari modul Quest pada pukul 12:35 GMT. Misi berjalan di luar angkasa ini diperkirakan berlangsung selama 6,5 jam. Dalam misi tersebut, mereka memasang perangkat modifikasi pada struktur starboard 6 untuk menyesuaikan saluran daya 3B. Penyesuaian ini menjadi persiapan pemasangan panel surya gulung generasi terbaru yang dijadwalkan pada akhir tahun 2026. NASA menyatakan panel surya tambahan ini akan meningkatkan pasokan listrik bagi berbagai operasi penting di ISS, termasuk pendukung persiapan pengakhiran operasi stasiun secara terkendali di masa mendatang. Bagi Jessica Meir, misi ini menjadi aksi berjalan di luar angkasa ke-6-nya. Sementara bagi Anil Menon, ini merupakan pengalaman pertama melakukan spacewalk. Secara keseluruhan, misi ini menjadi spacewalk ke-281 dalam rangkaian perakitan, perawatan, dan modernisasi ISS, sekaligus menjadi misi pertama dari 3 spacewalk NASA yang dijadwalkan berlangsung sepanjang bulan Agustus. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gunung Puraja di wilayah Cauca, Kolombia kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Letusan yang terjadi memudahkan kolom abu dan gas setinggi sekitar 3.400 meter di atas kawah serta menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar. Semburan abu dan gas vulkanik tampak membumbung tinggi dari kawah Gunung Pures. Warga melaporkan terdengar suara gemuruh keras disertai hujan abu yang turun di sejumlah permukiman. Otoritas meteorologi menyatakan suhu udara yang tinggi, kondisi cuaca kering dan angin dari arah selatan berpotensi memperluas penyebaran abu ke kawasan permukiman di sekitar gunung. Hujan abu juga dilaporkan mulai mengganggu aktivitas pertanian. Para petani mengaku hasil panen stroberi terus tertutup abu vulkanik sehingga harus dibersihkan berulang kali. Kondisi ini menyebabkan penurunan hasil panen sekaligus menambah beban pekerjaan. Todos los días uno lava la fresa, pongamos uno la lava, pero al otro día amanece lo mismo y está muy cargada
de ceniza, estamos perdiendo el fruto, toca que estar lavando, más trabajo y nos está afectando. Para cosechar también la salud, nos afecta bastante las matas y el agua, pues que también está poca para poder estar lavando. Selain merugikan sektor pertanian, masyarakat setempat menyebut dampak erupsi juga mulai terlihat pada kesehatan warga dan hewan ternak. Kasus gangguan pernapasan dan penyakit kulit dilaporkan meningkat, sementara ternak mengalami gangguan pencernaan akibat mengkonsumsi pakan yang tercemar abu. Sumber air dan berbagai tanaman pertanian juga dilaporkan terdampak. Durante la emisión que ha habido del volcán de cenizas ya hemos hecho una caracterización sobre el impacto que hemos tenido. De las 17 veredas, 36 grupos comunitarios, tenemos identificados 5 veredas, cerca de 11 grupos comunitarios donde pues la gente vive y tiene sus cultivos de pan coger, su ganado, sus fuentes también donde consume el agua, y pues tenemos esa afectación en todo sentido de la contaminación. El páramo también, parte de la montaña, todo está gris, y pues como vemos y podemos notar también el aire está pesado pues por el tema de los gases que emanan del volcán Puracé. Badan Penanggulangan Bencana Kolombia menghimbau warga menggunakan masker dan tidak memasuki kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona terlarang karena adanya ancaman gas beracun, abu vulkanik, dan bahaya lain akibat aktivitas gunung api. Sementara itu, status siaga merah terhadap potensi kebakaran hutan masih diberlakukan di lebih dari 30 wilayah administratif di kawasan Cauca. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badai salju terburuk dalam 26 tahun melanda kawasan pegunungan tinggi Mendoza, Argentina. Pemirsa, kondisi ini memaksa penutupan jalur internasional Cristo Redentor selama 20 hari dan mengganggu aktivitas warga serta wisatawan. Potret udara memperlihatkan hamparan salju tebal menutupi pegunungan Mendoza hingga membatasi akses menuju perbatasan Argentina dan Chili. Warga berupaya membersihkan timbunan salju dengan sekop, sementara alat berat terus dikerahkan untuk membuka akses jalan. Ketebalan salju membuat warga harus terus membersihkan atap rumah dan bangunan untuk mencegah resiko runtuh akibat beban salju yang terus bertambah. Badai salju juga memukul sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan utama warga selama musim dingin. Penutupan jalur menuju pegunungan membuat wisatawan tidak dapat mencapai destinasi wisata. Otoritas setempat juga telah mengevakuasi lebih dari 30 warga dari kawasan yang terdampak paling parah. Namun sebagian penduduk memilih tetap bertahan di tengah timbunan salju sambil terus membersihkan rumah mereka dari tumpukan salju yang kian menebal. Esta nevada histórica porque hace 26 años que no nevaba tanto así como ahora. La última vez que nevó un poco más o menos fue en el 2002, que nevó más o menos 1,5 metros, 2 metros. Y ahora, bueno, ahora es mucho más, algo inesperado. Meski demikian, sebagian wisatawan tetap datang untuk menikmati pemandangan salju. Sementara itu, otoritas setempat menghimbau masyarakat untuk menunda perjalanan yang tidak mendesak ke kawasan pegunungan. Petugas pun terus berupaya membuka akses jalan dan menjamin keselamatan pengguna jalan selama kondisi cuaca ekstrim masih berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan warga menyambut pesepeda asal Republik Demokratik Kongo Miguel Masaisai dan saat tiba di kota Kinshasa. Perjalanan sejauh 14.000 km ini dilakukan untuk menyerukan perdamaian di wilayah timur Kongo yang dilanda konflik bersenjata. Ratusan peserta bersepeda mengiringi Miguel Masaisai melintasi jalanan ibu kota Kinshasa hingga menuju People's Palace. Bendera Republik Demokratik Kongo berkibar diiringi penampilan tari dan musik tradisional sebagai bentuk dukungan terhadap misi perdamaian tersebut. Perjalanan Miguel dimulai dari kota Goma pada 1 Mei lalu dan akan berlanjut hingga Rabat, Maroko. Selama perjalanan, ia akan melintasi 17 negara Afrika dengan misi menyuarakan perdamaian, persatuan, dan semangat bagi generasi muda Afrika. L'initiative de Miguel est une initiative vraiment parfaite parce qu'il a utilisé un moyen d'être beaucoup plus en contact avec la population. Et en étant avec la population, il a passé un message fort sur la paix au pays.
Alors moi je pense que le canal qu'il a utilisé pour passer ce message est un canal vraiment merveilleux. Pourquoi? Parce que ça va même permettre aussi des gens à comprendre que le vélo existe et qu'on peut se déplacer sur cette terre à vélo. Et pourquoi pas aussi ces jeunes qui sont enfermés dans les maisons avec leur vélo, d'avoir cette passion sur le vélo. Et pourquoi pas aussi aujourd'hui, peut-être le gouvernement congolais nous fasse des pistes cyclables sur les routes de Kinshasa. Donc en dehors du message fort que Miguel nous a amené sur la paix à l'est du Congo, nous avons aussi un message sur la passion du sport. Aksi Miguel juga mendapat apresiasi dari komunitas pesepeda di Kinshasa. Mereka menilai perjalanan ini bukan hanya menyampaikan pesan damai saja, tetapi juga memperkenalkan sepeda sebagai sarana transportasi yang ramah lingkungan dan mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan infrastruktur bersepeda. Konflik di kawasan timur Republik Demokratik Kongo telah berlangsung selama puluhan tahun dan memicu gelombang pengungsian serta krisis kemanusiaan. Hingga kini, kelompok bersenjata M23 masih menguasai sebagian wilayah Goma dan Provinsi Kivu Utara, meski berbagai upaya diplomatik terus dilakukan. Sebelum perjalanan menuju Maroko ini, Miguel Masaisai juga pernah menyelesaikan perjalanan bersepeda dari Goma menuju Cape Town, Afrika Selatan, dengan misi serupa untuk mempromosikan perdamaian di benua Afrika. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari 5 jenazah pendaki internasional korban avalanche di Gunung Broad Peak berhasil dievakuasi ke Bandara Internasional Skardu, Pakistan. Pemirsa, evakuasi dilakukan menggunakan helikopter militer setelah tim penyelamat berjuang menembus medan pegunungan yang sangat ekstrim. Helikopter militer mendarat di Bandara Skardu dengan membawa jenazah para pendaki. Personel militer, petugas medis, dan pihak keluarga telah menunggu untuk menyambut proses pemindahan jenazah ke tandus sebelum dibawa menggunakan ambulans. Setelah tiba di Skardu, seluruh jenazah dibawa ke Rumah Sakit Militer Gabungan atau Combined Military Hospital untuk menjalani pemeriksaan medis dan forensik. Dokumen resmi akan diterbitkan sebelum jenazah diserahkan kepada pihak berwenang dan dipindahkan ke Islamabad melalui koordinasi dengan kedutaan masing-masing negara. लीगो बायोमेडिकल का काम जारी है और इसके डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। सून आफ्टर फर्दर प्रोसीजर के लिए इनको कंसर्न क्वार्टर को हैंड ओवर किया जाएगा और फर्दर प्रोसीजर इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली इसमें एम्बेसीज हैं, हमारे यहाँ अल्फा इनकलब के जो अथॉरिटीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो और दीगर ऑफिशियल क्वार्टर कंसर्न सब मिलकर इंशाल्लाह यहाँ से इनको Islamabad की तरफ रवाना किया जाएगा. Tragedi ini bermula ketika 11 pendaki internasional dilaporkan hilang setelah terkena avalanche di Gunung Broad Peak setinggi 8.051 meter pada 31 Juli lalu. Ekspedisi tersebut dipimpin pendaki terkenal Nirmal Purza. Hingga saat ini 5 jenazah berhasil dievakuasi, sementara 3 jenazah telah ditemukan lebih dahulu. 2 pendaki lainnya masih dinyatakan hilang dan proses pencarian terus dilakukan oleh tim penyelamat. Pihak berwenang menegaskan operasi evakuasi dan pencarian akan terus dilanjutkan hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Tragedi ini kembali menyoroti tingginya resiko pendakian di pegunungan Karakoram serta pentingnya peningkatan fasilitas penyelamatan bagi para pendaki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Banjir besar melanda sebagian wilayah Bawang di Provinsi La Union, Filipina Utara. Hujan lebat yang dipicu monsun barat daya serta siklon tropis Maymay dan Luis menyebabkan ribuan warga terpaksa mengungsi dan mengganggu aktivitas masyarakat. Rekaman video menunjukkan seorang warga berjalan menerobos banjir setinggi lutut, sementara kendaraan bergerak perlahan di jalan yang tergenang air. Sejumlah kawasan permukiman dan jalur transportasi terendam, menyulitkan aktivitas sehari-hari warga. Kepolisian Nasional Filipina melaporkan sedikitnya 6 orang meninggal dunia akibat insiden yang berkaitan dengan hujan, termasuk karena tenggelam dan tanah longsor. Sementara itu, lebih dari 1.100 keluarga telah dievakuasi dari rumah mereka, dengan ratusan di antaranya mengungsi di pusat-pusat evakuasi dan sebagian lain berlindung di rumah kerabat. Tim penanggulangan bencana terus menyalurkan bantuan di sejumlah wilayah terdampak. Selain banjir, pemadaman listrik juga terjadi di puluhan desa, meskipun sebagian besar pasokan listrik telah berhasil pulihkan.
Secara keseluruhan, lebih dari 15.000 warga di Provinsi La Union terdampak bencana yang memaksa penundaan kegiatan belajar mengajar, serta memicu respon darurat dari pemerintah setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah persilahkan Pondok Pesantren kelola dapur MBG, informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Ruang redaksi Sinpo TV hadir kembali menemani Anda pemirsa. Informasi kita lanjut dari pemerintah yang memberikan lampu hijau bagi setiap pondok pesantren di tanah air untuk membangun dapur makan bergizi gratis dengan standar Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Meskipun demikian, pemerintah mewajibkan pondok pesantren harus memiliki lebih dari 1.000 santri agar dapat mengelola dapur MBG secara mandiri. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mempersilahkan setiap sekolah berbasis keagamaan atau pondok pesantren agar mampu mengelola dapur makan bergizi gratis. Meskipun demikian, pengelolaan dapur MBG ini harus sesuai standar yang dimiliki oleh SPPG yang ada. Zulhas menyebut pondok pesantren diberi pengelolaan dapur MBG apabila memiliki jumlah santri lebih dari 1.000 orang. Selain itu, pondok pesantren dengan jumlah santri 1.000 ke bawah akan didistribusikan oleh SPPG terdekat. Hal ini disampaikan Zulhas usai memimpin rapat koordinasi terbatas bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait di kantor Kemenko Pangan pada Kamis siang. Dan hari ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Untuk memudahkan, misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga punya SLHS. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang meninjau langsung sejumlah sekolah di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Pemirsa, kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia-Filipina ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meratakan akses dan kualitas pendidikan hingga daerah terluar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengunjungi sejumlah satuan pendidikan di Pulau Miangas, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah, serta berdialog langsung dengan guru dan para siswa. Dalam kunjungan tersebut, Mendikdasmen menyampaikan apresiasi atas semangat belajar dan dedikasi para tenaga pendidik di wilayah perbatasan. Menurutnya, hal itu menumbuhkan optimisme terhadap masa depan pendidikan Indonesia. Saya merasa ada energi baru, ada semangat baru dan optimisme bahwa ke depan Indonesia akan menjadi negara yang hebat, menjadi negara yang berdaulat, dan ini semua adalah satu bukti nyata bahwa dengan kebijakan-kebijakan Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden, insya Allah semua pendidikan sekolah kita perbaiki dan kita optimistis akan mampu untuk mendidik generasi Indonesia yang unggul.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menjangkau wilayah terluar Indonesia. Kehadiran Menteri disambut antusias oleh para siswa. Mereka menyampaikan rasa syukur atas perbaikan fasilitas sekolah yang membuat proses belajar menjadi lebih nyaman. Terima kasih pada Bapak Presiden yang sudah merubah sekolah kami. Kami sekarang sangat bahagia. Sekali lagi terima kasih Bapak. Walaupun di perbatasan tetap semangat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, diantaranya melalui pembangunan sekolah unggulan dan kerjasama dengan universitas terbaik dunia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas pemerintah melalui penguatan pendidikan riset dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Upaya tersebut dilakukan untuk mencetak generasi yang mampu bersaing di tingkat global. Dalam arahannya kepada jajaran BRIN di Istana Negara pada Rabu 6 Agustus, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sekolah unggulan berkurikulum internasional bakalaureat yang juga akan menjaring siswa terbaik dari seluruh Indonesia agar dapat bersaing dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi kelas dunia. Bangsa yang mampu menguasai sains dan teknologi, bangsa itu akan maju dengan pesat. Kuncinya adalah sains dan teknologi. Saya akan perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter. Bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia. Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpinter di dunia, yang terhebat di dunia, sama. Cara kedua, kita kerjasama, kita undang universitas terbaik di dunia kerjasama dengan universitas kita di sini. Entah joint, entah KSO, entah. Jadi kita ada dua cara. Tapi ini investasi jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga akan mengundang universitas-universitas terbaik dunia untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia melalui berbagai bentuk kemitraan. Menurut Presiden Prabowo, langkah tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum terus mengebut penyelesaian pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Hingga awal Agustus, progres pembangunan telah melampaui 91% dan ditargetkan rampung akhir bulan ini. Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat penyelesaian pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Mamuju agar dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran 2026-2027. Hingga 2 Agustus 2026, progres visi pembangunan telah mencapai 91,27%. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan rampung pada akhir Agustus. Saat meninjau lokasi pembangunan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut proyek ini menghadapi tantangan berupa kondisi tanah berbatu yang memerlukan penanganan teknis khusus. Untuk mempercepat pekerjaan, Kementerian Pekerjaan Umum akan memperkuat koordinasi dengan TNI dan PT Hutama Karya dengan menambah tenaga kerja di lapangan. Sekolah rakyat Mamuju dibangun di atas lahan seluas 8,03 hektar dengan luas bangunan mencapai lebih dari 40.000 meter persegi. Sebagai sekolah berasrama gratis, fasilitas ini dilengkapi sarana pembelajaran dan fasilitas penunjang modern untuk mendukung akses pendidikan yang lebih berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi secara resmi membuka pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres tingkat nasional tahun 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pilmapres 2026
menghadirkan kategori baru yaitu mahasiswa disabilitas berprestasi. Pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional 2026 resmi bergulir, di mana kegiatan tersebut merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk pertama kalinya menghadirkan kategori mahasiswa disabilitas berprestasi sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan berprestasi di lingkungan perguruan tinggi. Pilbapres tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga mendorong lahirnya mahasiswa yang memiliki kepemimpinan, integritas, kreativitas, serta kepedulian terhadap persoalan di masyarakat. Melalui penyelenggaraan tahun ini, Ditbel Mawa berharap Pilmapres dapat melahirkan generasi muda yang adaptif, inovatif, berkarakter, dan memiliki daya saing global, sekaligus memperkuat budaya prestasi yang inklusif di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia. Tim redaksi Silpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-40, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut atau PPAL menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi wujud penghormatan dan pengenangan atas jasa para pahlawan serta prajurit Angkatan Laut yang telah mengabdi kepada bangsa dan negara. Tabur bunga rangkaian HUT ke-40 PPAL ini diikuti sekitar 1.100 personil yang berasal dari seluruh rayon, wilayah, dan subrayon PPAL se-Jabodetabek. Kegiatan yang dipimpin langsung Ketua Umum PPAL, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono ini menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa, khususnya prajurit Angkatan Laut. Upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, serta meletakkan karangan bunga di Monumen TMP Kalibata yang dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di pusara para pahlawan TNI Angkatan Laut. Dalam kesempatan ini, Yudo Margono menyampaikan kegiatan ziarah dilaksanakan untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Lebih lanjut, Yudo turut mengajak seluruh purnawirawan untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, meski telah menyelesaikan masa dinas keprajuritan. Kita laksanakan dalam rangka untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dan pejuang bangsa, di mana para pejuang Angkatan Laut atau pahlawan Angkatan Laut yang dimakamkan di sini kurang lebih 1.003 orang. Yang tadi kita kerahkan seluruh jajaran untuk melaksanakan tabur bunga, sehingga kita para purnawirawan itu untuk, karena sudah Porra juga, supaya tetap bangga dan mengenang kembali bahwa mereka telah berjuang untuk kita semuanya, sehingga kita yang Porra pun juga harus terpupuk semangatnya bahwa mereka berjuang, kita pun juga masih bisa berjuang demi bangsa dan negara kita. Ini dalam rangka hari ulang tahun Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut yang ke-40, dengan semangat para purnawirawan ini dapat menjalin silaturahmi juga persatuan dan kesatuan bangsa. Kami mengajak pada seluruh purnawirawan setelah purna ini jangan hanya berhenti saja, istilahnya jangan disirah, tapi tetap mengabdi, ya, karena pengabdian bagi Angkatan Laut, TNI, khususnya Angkatan Laut tidak ada batasnya untuk pengabdian. Kalau dalam bertugas kita ada batasnya sesuai dengan undang-undang, namun pengabdian kita kepada negara dan bangsa tetap harus kita laksanakan dengan semangat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Silpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum yang terus memperkuat langkah antisipasi dalam menghadapi potensi fenomena El Nino. Pemirsa, upaya tersebut dilakukan melalui pengeboran sumur hingga operasi modifikasi cuaca di sekitar area bendungan. Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino tidak hanya mengintai ketersediaan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga beresiko mengganggu produktivitas pangan nasional.
Merespon kondisi itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan bahwa antisipasi menghadapi El Nino telah dilakukan 2-3 bulan lalu. Namun demikian, jika bendungan mengalami kekeringan, pihaknya telah bekerja sama dengan BMKG untuk melakukan operasi modifikasi cuaca di area sekitar bendungan. Sementara itu, pengeboran terus dilakukan untuk mencari sumber-sumber air tanah yang bekerja sama dengan BRIN menggunakan teknik isotop. Kalau El Nino sebetulnya antisipasinya sudah kita kerjakan mungkin 2-3 bulan lalu. Yang jadi masalah kan sungai mengering, bendungan juga mengering. Jadi kalau misalnya bendungan mengering sampai pada satu titik sudah kritis, biasanya kita sudah bekerja sama dengan BMKG. Nanti kita akan melakukan operasi modifikasi cuaca di area sekitar bendungan. Susah kan kita memastikan hujan pas bendungan kan susah. Jadi sebaiknya di area sekitar bendungan. Sehingga air yang turun tetap akan turun ke area sekitar bendungan dan jatuh ke bendungannya. Nah, itu salah satu cara kita memastikan bahwa air tetap mengalir ke sawah-sawah yang ada di sekitar bendungan. Untuk sawah-sawah yang misalnya dari sungai, kita memang lagi banyak melakukan pengeboran untuk mencari sumber-sumber air tanah. Kita bekerja sama juga dengan BRIN yang menggunakan teknik isotop. El Nino itu yang paling berat di Jawa ya. Kebetulan Jawa ini lumbung padi nasional pula. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kemenaker perluas akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan dan kemitraan dengan dunia usaha. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem ketenaga kerjaan yang lebih inklusif. Kementerian Ketenagakerjaan terus memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan kompetensi dan penguatan kemitraan dengan dunia usaha. Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee saat mengunjungi Balai Perluasan Kesempatan Kerja atau BPKK Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu 5 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Menaker meninjau program pelatihan yang membekali peserta dengan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Saat ini sebanyak 40 penyandang disabilitas mengikuti tahap pengenalan dan pelatihan sebelum ditempatkan di sektor industri ringan. Menurut Menaker, peningkatan kompetensi menjadi faktor penting agar penyandang disabilitas memiliki daya saing dan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja. Untuk memperluas penempatan tenaga kerja, BPKK Kendari akan mempertemukan sekitar 50 perusahaan yang berkomitmen mempekerjakan penyandang disabilitas dalam kegiatan di Makassar. Melalui langkah ini, pemerintah berharap kolaborasi dengan dunia usaha semakin kuat, sehingga ekosistem ketenaga kerjaan yang inklusif dapat terwujud. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Kamis 6 Agustus 2026. Peninjauan ini memastikan personel, peralatan, serta sistem komando dan koordinasi berada dalam kondisi siap siaga menghadapi musim rawan karhutlah. Menteri Kehutanan meninjau langsung Daops Menggala Agni Il Ogan Komering Ilir sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Peninjauan ini memastikan personel, peralatan, serta sistem komando dan koordinasi berada dalam kondisi siap siaga menghadapi musim rawan karhutlah. Dalam kunkernya, Menteri Kehutanan menyampaikan pemerintah siap melindungi warga dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini di musim kemarau. Perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto clear, pemerintah siap melindungi warga negara kita dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dalam kesempatan ini, Menteri Kehutanan juga meninjau perkembangan pembangunan Forest and Land Fire Management Center, pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang akan memperkuat deteksi dini, pemantauan koordinasi, serta respon cepat terhadap potensi karhutlah. Dengan kolaborasi teknologi dan sumber daya manusia yang andal, Kementerian Kehutanan terus memperkuat langkah nyata untuk melindungi hutan Indonesia. Karena menjaga hutan bukan hanya melindungi pepohonan, tetapi juga menjaga kehidupan, udara bersih, dan masa depan generasi mendatang.
Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI dan warga pulihkan masjid pasca banjir Padang. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di ruang redaksi Sinpo TV. Informasi kita lanjut kembali. Pemirsa, banjir yang melanda Kota Padang akibat curah hujan tinggi menyebabkan sejumlah permukiman dan fasilitas umum tergenang serta dipenuhi material lumpur. Dalam upaya mempercepat pemulihan, prajurit TNI bersama warga turun langsung untuk membersihkan masjid di Kampung Anau, Kecamatan Kuranci. Banjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Padang akibat tingginya curah hujan menyisakan endapan lumpur dan material di berbagai fasilitas umum termasuk rumah ibadah. Untuk mempercepat proses pemulihan, prajurit Yonif TP 897 Singgalang bersama personil Kodim 0312 Padang dan masyarakat setempat melaksanakan karya bakti pembersihan Masjid Tiguwo Kampung Anao, Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Prajurit TNI dan warga bergotong royong membersihkan lumpur, sampah, serta berbagai material yang terbawa arus banjir dan menumpuk di lingkungan masjid. Kegiatan yang dipimpin oleh Letda Infanteri Ferdi Syahputra Budiman menjadi bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat mempercepat pemulihan fasilitas umum yang terdampak bencana. Pembersihan dilakukan agar masjid dapat segera kembali digunakan oleh warga untuk beribadah dan melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan seperti semula. Kehadiran prajurit TNI di tengah masyarakat juga memberikan semangat dan motivasi bagi warga untuk bersama-sama bangkit dari dampak bencana yang melanda wilayah mereka. Aksi gotong royong ini menjadi bukti nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kepedulian sosial serta memperkuat semangat kebersamaan untuk memulihkan kehidupan warga pasca banjir. Ciana Bila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca temuan ratusan senjata di gudang sekolah swasta Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, polisi saat ini telah mengamankan ratusan senjata tersebut dan masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi secara maraton. Melalui Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya buka suara terkait temuan 995 senjata di gudang sekolah Harapan Ibu Jakarta Selatan. Menurut Kasih Humas, dari pemeriksaan polisi ditemukan ada 776 airsoft gun, 215 pistol airsoft gun, 4 pucuk senapan angin, serta 1 pucuk senjata api merek Prankispa, laras panjang pabrikan, berikut M4 Carbine, serta AK-47 dan juga FN-90. Kasih Humas juga mengatakan saat ini pemeriksaan saksi sudah mulai dilakukan dan masih berjalan secara maraton. Terkait temuan narkoba, polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait siapa pemiliknya. Sudah ada saksi yang diinterogasi untuk menelusuri tindak lanjut dari temuan ini. Sudah ada saksi dan dijadwalkan hari ini juga ada pemeriksaan. Tentunya dari apa keterangan saksi akan berkembang ke arah mana yang harus kita
dalami terkait senjata ini. Saksi yang diperiksa hari ini siapa? Hari ini saksinya juga dari pihak yayasan. Polisi juga akan merespon permintaan sekolah jika memang ada ruangan yang belum terbuka. Dari Jakarta Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pasca ditemukan ratusan senjata api, amunisi, narkoba, dan VCD porno, kegiatan belajar mengajar di Sekolah Harapan Ibu Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berjalan normal. Pihak sekolah membantah adanya ekstrakurikuler menembak dan hasil investigasi internal mantan IWD yang memilikinya. Temuan ratusan senjata di gudang Sekolah Harapan Ibu Jakarta Selatan tak membuat proses belajar siswa dari TK hingga SMU terganggu. Para siswa terlihat tetap mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. Suasana sekolah sendiri terlihat normal dan tidak ada penjagaan berlebih. Menurut kuasa hukum pihak yayasan sekolah, kegiatan belajar tetap berjalan seperti biasa. Kuasa hukum juga membantah jika temuan ratusan senjata diperuntukkan untuk kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Semua berjalan dengan baik. Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, tidak terjadi gangguan apapun di sekolah. Karena memang ketika proses kami melakukan pembongkaran ruangan itu dilakukan di luar jam pendidikan, di luar jam sekolah. Jadi waktunya itu dilakukan di acara sore hari, jadi sekitar jam 5 sampai malam. Sehingga tidak ada gangguan apapun terhadap anak-anak di dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya teman-teman ketahui juga, hari ini baik-baik saja, semua berjalan dengan baik. Ramai sebelumnya temuan ratusan senjata di sebuah gudang sekolah hingga akhirnya dilakukan penggeledahan. Temuan ratusan senjata tersebut juga terkuak usai adanya polemik antara pengurus yayasan lama dan baru. Dari Jakarta Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan upaya distribusi narkotika jenis ganja seberat 3,4 kg yang diduga dikirim dari Sumatera Utara menuju Jakarta untuk siap edar. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 2 orang terduga pelaku. Salah satunya masih berstatus anak di bawah umur. Berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman ganja dari Panyabungan, Sumatera Utara menuju Jakarta menggunakan bus, tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di Terminal ALS, Jalan Daan Mogot, Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Setelah memastikan ciri-ciri target sesuai hasil penyelidikan, petugas melakukan penangkapan terhadap 2 terduga pelaku berinisial S, 19 tahun, dan R, 15 tahun di kawasan parkiran bus. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1 tas ransel warna hijau tua yang berisi 7 paket ganja dengan total berat sekitar 3,4 kg, 1 paket kecil ganja seberat 42 gram, serta 1 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Pada tanggal 24 Juli, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman ganja dari Penyambungan, Sumatera Utara ke Jakarta menggunakan bus. Dan kami lakukan penyisiran di PO Bus di daerah Dan Mogot, didapat 2 orang bersinyal S dan R yang diduga membawa ganja tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja seberat 3,4 kg serta 1 alat komunikasi berupa handphone. Pada saat dilakukan penggeledahan, satunya anak di bawah umur. Untuk tersangka dan bukti, kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut. Saat ini kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut guna mengungkap jaringan peredaran ganja yang diduga berasal dari Sumatera Utara menuju Jakarta. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, permintaan bambu untuk pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul mulai meningkat. Dalam 2 pekan terakhir, sejumlah pengempul bambu di Kabupaten Lebak, Banten bahkan mengaku kebanjiran pesanan. Berikut informasinya. Suasana di salah satu lokasi pengepul bambu di Kampung Selahaur, Kelurahan Cijoro, Lebak, Kecamatan Rangkas Pitung, Banten tampak sibuk.
Ribuan batang bambu berbagai jenis tersusun rapi di area lapangan. Sejumlah pekerja terlihat cekatan mengecat bambu dengan warna merah putih yang akan digunakan sebagai tiang bendera guna memenuhi kebutuhan perayaan HUT RI di sejumlah wilayah. Bambu yang diperdagangkan terdiri atas beberapa jenis seperti bambu apus, haur, betung, dan juga bambu hitam. Dari seluruh jenis tersebut, bambu apus menjadi yang paling diminati karena struktur nikatnya lentur dan bermanfaat luas. Surdana, salah satu pengepul, mengatakan permintaan mulai meningkat sejak awal Agustus. Meski demikian, volume penjualan saat ini dinilai masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun lalu. Nah Pak, kalau di sini Bapak jualan bambu jenis apa aja nih Pak? Jenis Steger, kaso, yang kebanyakan bendera. Soalnya menjelang Agustus ya, bendera yang dibanyakin. Nah kalau sehari itu Bapak bisa nyampe berapa penjualan untuk jenis bendera, bambu bendera ini Pak? Bambu bendera itu sehari 300 batang itu sehari. Satu ke Ona, kedua ke Cigaraksa, ketiga ke belakang Polres. Harganya mulai dari berapa sampai berapa Pak? Kalau yang ngecer 10.000, kalau pengiring kita 7.000, 6.000 gitu. Harga bambu untuk tiang bendera sendiri dijual eceran sekitar Rp10.000 per batang. Sementara untuk pembelian dalam jumlah besar berkisar dari Rp6.000 hingga Rp7.000 per batang. Dari Lebak, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kebakaran hutan dan savana di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru, Jawa Timur memasuki hari ketiga pada Rabu lalu. Pemirsa, ratusan petugas dan relawan terus berupaya memadamkan api yang telah menghanguskan puluhan hektar lahan. Tim gabungan berjalan menyusuri lereng gunung untuk menjangkau titik-titik api yang masih membakar vegetasi kering. Proses pemadaman dilakukan menggunakan mobil tangki air, alat semprot portable, serta pemukul api guna mencegah kobaran meluas. Kebakaran yang terjadi sejak Senin itu dengan cepat menjalar ke kawasan savana dan hutan lindung. Akibatnya 3 jalur akses ditutup, serta dilakukan pembatasan aktivitas di sebagian kawasan wisata selama proses penanganan berlangsung. Petugas menyebut kondisi angin kencang dan medan vulkanik yang terjal menjadi kendala dalam upaya pemadaman. Meski demikian, hingga Rabu sore sebagian besar area yang terbakar berhasil dikendalikan, meski sejumlah titik api masih terpantau. Kita memasuki hari ketiga di mana petugas mulai melanjutkan pemadaman, dimulai dari kemarin melanjutkan tadi jam 6 pagi sampai jam 4:30 kita mulai pemadaman. Alhamdulillah udah mulai padam. Pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencatat luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 51 hektar. Masyarakat dan wisatawan dihimbau menghindari area yang tutup, mematuhi arahan petugas, serta tidak menyalakan api selama operasi pemadaman masih berlangsung. Kejadian kebakaran untuk saat ini terjadi sejak tanggal 3 Agustus 2026, tepatnya sekitar pukul 17.00. Kemudian sampai hari ini masih ada sisa api yang masih belum padam, walaupun sebagian besar area yang terbakar sudah dapat dipadamkan. Untuk kejadian sampai tanggal 4 Agustus jam 17.40, luas area yang terbakar sekitar 51 hektar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menimpa PT Kayu Asri Indonesia di Kampung Nagrek, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Kobaran api yang cepat membesar membuat ratusan karyawan di dalam pabrik panik dan berhamburan keluar. Inilah detik-detik saat api membakar pipa plastik hasil produksi milik PT Kayu Asri Indonesia di Kampung Nagrek, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, pada Kamis 6 Agustus 2026. Kobaran api dengan cepat membakar barang produksi hingga membuat panik seluruh karyawan yang saat itu sedang bekerja. Penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Kisaran jam 2 lewat sih. Penyebabnya apa?
Penyebabnya nggak tahu ya, kurang tahu. Saya ngeliat asap doang sih. Yang kebakaran apa? Pipa. Pabrik apa? Pabrik kayu asri sih, PT Kayu Asri. Api makin membesar itu dalam jangka nggak ada 1 menit sih, dalam hitungan detik langsung. Petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kita menerima laporan ketika api sudah membesar, Pak. Dugaan karena apa? Dugaan sementara belum diketahui, Pak. Tiba-tiba api sudah membesar. Terus jam berapa itu? Kita mendapat laporan dari jam 14.20. Ini yang bakar apa ini sih? Yang terbakar dari hasil produksi karet. Berapa mobil damkar yang turun? Dari damkar Kabupaten Serang 1 unit, dari damkar industri kawasan modern 1 unit, Nikomas 1 unit, kemudian dari provinsi 1 unit, damkar Kota Serang 3 unit, Kota Tangerang 1 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diduga diserang geng motor, seorang pengendara sepeda motor terluka di kota Metro Lampung. Aksi penyerangan ini terekam CCTV dan dilaporkan ke Polres Metro Lampung. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi brutal yang dilakukan sekelompok remaja. Diduga anggota geng motor di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Korban berinisial ASP yang sedang mengendari sepeda motor dihampiri dan dipukul menggunakan bambu dan alat lainnya. Setelah melakukan penganiayaan, gerombolan remaja itu langsung meninggalkan lokasi dan kembali berkonvoi di jalan raya sambil menyalakan kembang api. Akibat pengeroyokan ini, korban terluka di tubuhnya. Kasus ini dilaporkan ke Mapolres Metro. Korban ini sedang di perjalanan dan kemudian diserang oleh segerombolan yang diduga oleh adalah gangster, menyerang dengan menggunakan barang tumpul yaitu bambu, dan itu terekam oleh CCTV ya di lampu merah di salah satu kota metro. Ya kalau dari korban sendiri itu kalau luka-luka pasti luka lebam, terus kemudian dia juga mengalami trauma yang membuat dia beberapa hari ini memang sudah tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Polres Metro memeriksa sejumlah saksi serta mengidentifikasi para terduga pelaku berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan yang diperoleh di lapangan. Dari Metro Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi masih dalam Satreskrim Polres Malang bersama Polsek Tajinan berhasil ungkap kasus pencurian baterai tower telekomunikasi BTS. 3 orang pelaku berhasil diamankan sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Polres Malang bersama Polsek Tajinan berhasil menangkap 3 pelaku pencurian baterai tower BTS di wilayah Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Aksi kejahatan ini merupakan tindak pidana serius karena selain merugikan operator telekomunikasi juga berdampak pada gangguan sinyal dan internet bagi masyarakat luas. Modus para pelaku adalah menyasar menara telekomunikasi yang jauh dari pemukiman warga serta minim pengawasan petugas. Dalam press release Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyatakan total ada 4 tersangka yang semuanya merupakan warga Kabupaten Malang. 3 tersangka berhasil ditangkap sementara 1 tersangka lainnya masih dalam buron. Dari hasil pemeriksaan, komplotan kuli bangunan ini mengaku sudah sebanyak 17 kali melakukan pencurian di 10 wilayah Kabupaten Malang. Baterai litium yang harga aslinya mencapai 16 juta rupiah per unit dijual oleh pelaku di pasar gelap seharga 1 juta rupiah. Dalam aksinya 2 tersangka bertugas merusak kunci dan mengambil baterai, sementara tersangka lainnya bertugas menjual hasil curian. Para pelaku berjumlah 4 orang. 1 diantaranya masih dalam proses pencarian. Nanti apabila ada update akan kita sampaikan lebih lanjut. Untuk tersangka yang tertangkap, sekarang berjumlah 3 orang. Yang berperan, 2 itu perannya masuk ke lokasi tower, kemudian merusak
kunci pengaman, kemudian menggunting dan mengambil baterai lithium yang rekan-rekan bisa lihat sekarang ini. Kemudian satu orang TSK itu berperan setelah proses pencurian itu berhasil dilaksanakan, satu orang TSK atas nama RP ini berperan mengambil dan menjual. Untuk TKP itu berjumlah 17 TKP yang dilaksanakan di ada 8 kecamatan di Kabupaten Malang. Selain menangkap 3 pelaku, polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor yang digunakan dalam aksi kejahatan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F KUHP baru tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman antara 7 hingga 9 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berencana serang warga, 2 anggota geng motor ditangkap. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Masih bersama saya Deo Manik dan pemirsa, kita lanjutkan informasi ruang redaksi. Pemirsa, 2 remaja di bawah umur yang diduga anggota geng motor ditangkap polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya dijaring saat berkonvoi bersama puluhan pengendara lain dengan membawa senjata tajam di sekitar permukiman warga. Tim Opsnal Satuan Intelkam Polrestabes Makassar membuarkan puluhan anggota geng motor yang berkonvoi di Jalan Sungai Sadang Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang mencurigai pergerakan kelompok ini langsung melakukan pengejaran. Hasilnya 2 remaja berinisial D, usia 15 tahun, dan A, 17 tahun, berhasil diamankan dan menemukan senjata tajam jenis samurai dan anak busur panah yang sempat dibuang para pelaku. Berdasarkan hasil interogasi, kedua remaja asal Kabupaten Goa ini mengaku berada di Makassar untuk berkonvoi bersama kelompoknya. Mereka berencana menuju Jalan AP Petarani untuk melakukan penyerangan di permukiman warga. Saat tim patroli presisi Polres Makassar, yaitu tim Trisula, melaksanakan patroli dan pemantauan di wilayah sekitar Kota Makassar, kemudian menemukan anak remaja yang mengendarai sepeda motor. Pada saat didekati, mereka melarikan diri sehingga dilakukan pengejaran dan dilakukan penangkapan. Oke, itu ada berapa orang yang berhasil diamankan? Yang berhasil diamankan ada 2 orang. Ini kemudian setelah penyisiran, apa ada yang ditemukan kemudian dan apakah bagaimana itu barang itu? Setelah dilakukan penyisiran di lokasi TKP, ditemukan beberapa senjata tajam, diantaranya ada senjata tajam samurai, ada panah busur yang didapat di sekitar lokasi di TKP tersebut. Ini masih dilakukan pemeriksaan kemudian apakah siapa yang punya barang tersebut kemudian? Masih dilakukan pemeriksaan dan diperkirakan dari kelompok mereka. Ini ada informasi kan bahwa mereka akan melakukan penyerangan di mana benar? Jadi sesuai dengan hasil interogasi, mereka akan melakukan penyerangan di wilayah Petarani. Kedua remaja beserta barang bukti diserahkan ke Posko Jatantras Polrestabes Makassar. Petugas masih memburu anggota geng motor lain yang melarikan diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Akibat tertinggal di atas sepeda motor, tas senilai 3 juta rupiah raib di parkiran minimarket di kawasan Madrir, Jaron, Kota Yogyakarta.
Petugas berhasil menangkap seorang pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian berdasarkan rekaman CCTV di lokasi. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria mengambil tas milik pengunjung yang tertinggal di atas sepeda motor di halaman parkir salah satu minimarket di kawasan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta pada Minggu 2 Agustus 2026 sekitar pukul 1:20 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang sempat masuk ke dalam minimarket tiba-tiba keluar dan langsung menghampiri motor korban. Dalam hitungan detik, tas berisi kartu identitas, ATM, dan uang tunai dengan total kerugian 3 juta rupiah berhasil digasak pelaku. Korban melaporkan kejadian ke Polsek Mantri Jeron. Berbekal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti hasil curian. Rekaman jadi si korban ini datang ke minimarket, ya kan? Tasnya itu masih tergantung di sepeda motor, tinggal masuk untuk beli berdua baru diambil oleh tersangka. Tasnya itu isinya apa? Untuk dalam tas itu ada barang-barang berharga termasuk ada KTP, sisi KTP, ada ATM, ada uang, ada sejumlah uang, ada charger, HP, itu saja di dalamnya. Namun demikian harga tas ini sekira 3 juta rupiah. Kalau uangnya senilai berapa? Uangnya kurang lebih 300.000 rupiah. Jadi kami perkirakan untuk total 4.800.000. Berarti cuma mengincar tasnya ya? Iya, betul demikian. Itu pernah nunggu korban di situ? Itu kelihatannya patroli. Ya, jadi emang karena jalan kaki, dia patroli mana ada kesempatan. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang baru selesai menjalani hukuman 1 tahun penjara. Kini pelaku kembali ditahan dan dijerat pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2023 tentang pencurian dengan ancaman hingga 5 tahun penjara. Dari Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang wanita diduga dilecehkan seorang pria menggunakan handphone di dalam minimarket di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Pemirsa, pelecehan terekam jelas kamera pengawas dan tersebar luas di media sosial. Kamera pengawas merekam aksi tidak pantas yang diduga dilakukan seorang pria di dalam minimarket di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Rabu 5 Agustus 2026 malam. Pria ini diduga sengaja berdiri tepat di belakang korban untuk merekam bagian bawah tubuh melalui rok korban, menggunakan handphone yang ditaruh di balik sendalnya. Aksi senonoh pelaku akhirnya diketahui korban yang tidak sengaja menyenggol kaki pelaku yang sedang merekam. Kanit Reskrim Polsek Pondok Aren AKP Junaidi Salat pada Kamis 6 Agustus 2026 siang mengatakan saat ini korban belum membuat laporan resmi kepada petugas. Namun petugas tetap melakukan olah TKP, memeriksa rekaman CCTV dan menggali keterangan sejumlah saksi. Bahwa benar hari ini kami Polsek Pondok Aren melihat di sosial media ada seorang wanita diperlakukan kurang baik oleh seorang laki-laki. Lalu kami mengecek kebenaran video tersebut. Ternyata memang terjadi di wilayah Pondok Aren di salah satu supermarket. Dari kami atas kejadian tersebut kami melakukan penyelidikan. Lanjut kami bertanya kepada karyawan, untuk saat ini proses dalam penyelidikan. Petugas mengimbau masyarakat kaum perempuan agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di tempat umum. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi perampokan di siang hari kembali meresahkan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang karyawan koperasi menjadi korban perampokan setelah diserang komplotan pelaku bersenjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka bacok dan uang tunai sebesar 30 juta rupiah raib. Dalam rekaman CCTV yang beredar, korban yang merupakan karyawan koperasi baru memarkirkan sepeda motor di depan kantor koperasi di Jalan Selang Nangka, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Tiba-tiba 4 pelaku datang menggunakan 2 sepeda motor merebut tas yang dibawa korban.
Korban sempat berusaha mempertahankan tas berisi uang koperasi sebesar 30 juta rupiah, namun gagal karena pelaku membacok korban secara terus-menerus hingga tangan korban terluka. Menurut keterangan warga, para pelaku berjumlah 4 orang, mengendarai 2 sepeda motor dan seluruhnya diduga membawa senjata tajam. Katanya itu ada motor megang golok di belakang. Perkiraan si bengkel ini, Doni dikirain anak tawuran, kan itu pakai helm dia rapi. Gak taunya pas motor mampir situ tuh parkir depan baso, samping baso, langsung kejadian begitu cepetnya kan. Berarti ramenya di situ saja sempat keluar dari dalam, saya nggak tahu awalnya mah taunya dari Doni. Kenapa Doni ini tuh begini-gini kirain anak tawuran. Nggak taunya rampok. Berarti udah sempat kelihatan bahwa itu pelaku. Iya, pelaku nunggu di mana? Begini Doni bilangnya begini. Kenapa nggak bilang itu ini? Mana kita tahu ya teh, kirain itu anak tawuran kan sempat ini rapet gitu, pakai helm, pakai jaket gitu. Berapa orang Bu yang dilihat? Motor. Pelakunya berapa orang? 4 orang. Korban mendapat pertolongan dari warga dan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Pihak koperasi belum memberikan keterangan resmi dan masih menunggu hasil penyelidikan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tim SAR Padang berhasil mengevakuasi kapal nelayan KM Halim Wijaya yang mengalami mati mesin di perairan Pulau Angso II, Kota Pariaman. Pemirsa, proses pertolongan sempat terkendala cuaca buruk dan gelombang yang tinggi. Kantor SAR Padang menerima laporan mengenai KM Halim Wijaya yang mengalami mati mesin saat berlayar dari Sasak, Pasaman Barat menuju Bungus, Kota Padang pada 5 Agustus lalu. Kapal dengan 2 orang awak tersebut mengalami kerusakan mesin pada sore hari. Upaya perbaikan yang dilakukan awak kapal tidak berhasil sehingga mereka meminta bantuan kepada pemilik kapal yang kemudian meneruskan laporan ke kantor SAR Padang. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR segera mengerahkan KN SAR Yudhistira menuju lokasi kejadian. Namun dalam perjalanan tim terpaksa kembali ke Pelabuhan Bungus karena cuaca buruk disertai badai dan gelombang mencapai 3 meter yang membahayakan pelayaran. Setelah kondisi cuaca membaik pada dini hari, operasi pencarian dan pertolongan kembali dilanjutkan dengan mengerahkan KN SAR Yudhistira dan Rigid Inflatable Boat untuk mempercepat proses evakuasi. Berkat upaya tim SAR, KM Halim Wijaya berhasil dievakuasi dengan selamat dan seluruh awak kapal berhasil ditolong tanpa korban jiwa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap di dalam rumah kontrakan lantaran kedapatan memiliki narkotika jenis etomedet dan sabu-sabu di Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Selain tersangka, petugas juga masih mendalami pemasok ataupun jaringan yang menyuplai 111 bungkus narkoba senilai 500 juta rupiah. Menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat terkait transaksi peredaran narkotika jenis sabu-sabu, Polsek Metro Penjaringan meringkus seorang pria berinisial P dari sebuah rumah kontrakan di Jalan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari tangan tersangka, petugas menyita ratusan bungkus kecil cartridge berisikan cairan yang mengandung etomidet yang disimpan di lemari pakaian milik tersangka. Menurut Kapolsek Metro Penjaringan, AKBP Akta Buwana Putra mengatakan, dari setiap bungkus kecil yang berisi cartridge, pelaku biasa menjual barang haram tersebut dengan kisaran harga 4 hingga 5 juta rupiah. Sehingga jika ditotal keseluruhan mencapai 500 juta rupiah. Kami dari Polsek Metro Penjaringan, Polres Jakarta Utara, pada Jumat siang ini melaksanakan rilis terkait pengungkapan kasus narkotika. Untuk TKP, rumah kontrakan Jalan Rawa Bebek, RT 3 RW 10, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian kami sampaikan bahwa satu saset etomidet seperti ini dijual sampai dengan harga 5 juta rupiah. Kemudian dengan kalkulasi 111 bungkus yang berhasil kami amankan, berarti ada sekitar 500 juta rupiah. Saat ini petugas sudah menetapkan seorang DPO yang disinyalir menjadi pemasok.
Sedangkan untuk tersangka B terancam hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun kurungan penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang sopir truk terjepit di dalam kabin setelah terlibat kecelakaan dengan truk lainnya di Jalan Raya Singaraja, Gilimanuk, Desa Penyambangan, Kecamatan Grograk, Buleleng. Tim SAR gabungan menggunakan peralatan ekstrikasi untuk mengeluarkan korban dari kabin truk yang ringsek. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 kendaraan di Jalan Raya Singaraja, Gilimanuk, Desa Penyambangan, Kecamatan Grograk, Kabupaten Buleleng pada Kamis 6 Agustus 2026. Seorang pengemudi pick-up sempat terjepit di dalam kabin kendaraan sebelum berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Korban diketahui bernama Kadek Budi Artawan, 42 tahun, yang merupakan pengemudi mobil pick-up Isuzu Traga dengan nomor polisi DK8466 VZ. Diketahui kecelakaan bermula saat kendaraan pick-up yang dikemudikan Kadek Budi Artawan melaju dari arah Gilimanuk menuju Singaraja. Dari arah berlawanan datang truk Hino Wingbox bernomor polisi DK8947BW yang dikemudikan Kadek Wartika, 59 tahun. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi truk Wingbox yang kurang berhati-hati. Pengemudi diduga dalam kondisi mengantuk sehingga kendaraan mengambil jalur terlalu ke kanan dan masuk ke arah kendaraan dari lawan. Akibat benturan tersebut, pengemudi pickup mengalami luka dan sempat terjepit di dalam kabin kendaraan. Sementara pengemudi truk Wingbox dan juga penumpang pickup dalam kondisi selamat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di ruang redaksi Sinpo TV. Saya Dewi Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.